Baiklah, selamat pagi, Ibu dosen, Kakak Aslep, dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Pak Putri Zralundo, Hanifah Rusda, Dirmayanti Sitanggang, dan Pinky Ruth Amelia Bulnasibuan akan membawakan presentasi dengan materi analisis korelasi linear. Analisis korelasi linear. Dalam regresi sederhana, rumus koefisien korelasi disebut juga koefisien korelasi Pearson atau korelasi momen produk. Di sini kita akan mencoba mencari nilai koefisien korelasi Pearson dan Spearman. Kita memakai contoh, yaitu ada sebuah data pada tabel pada layar, ada X dan Y. Dari data tersebut akan dicari nilai koefisien korelasi Pearson dan Spearman. Langkah-langkahnya, yang pertama, klik variabel view pada tampilan, kemudian masukkan variabel. Jadi pada kolom name kita masukkan XY, lalu type-nya numerik, dan juga pada desimalnya kita buat 0. Labelnya XY, lalu pada kolom measure kita buat ordinal. Setelah itu, kita klik data view, kemudian input data yang sudah disediakan di awal. Pada layar sudah di input ya, 18390 hingga 13420. Untuk selanjutnya, kita klik analyze, lalu correlate dan bivariate. Setelah itu akan muncul kotak dialog seperti berikut. Setelah muncul kotak dialog, lalu masukkan variabel X dan Y kepada kolom variables. Pada correlation coefficient, kita klik Pearson dan Spearman. Lalu pada test of significance, kita klik two-tailed. Setelah itu, kita klik option dan tandai means and standard deviation. Setelah itu, kita klik continue. Lalu akan muncul output seperti berikut. Baiklah, prosedurnya adalah yang pertama, pada variabel view, kita buat dalam kolom name X dan Y. Setelah itu, pada kolom desimal kita buat 0. Pada kolom label juga sama, yaitu X dan Y. Dan pada kolom measure kita klik ordinal. Setelah pada variable view, kita pindah pada data view. Kita akan menginput data yang sudah disediakan sebelumnya. Kita paste. Setelah data telah diinput, kita klik analyze, lalu correlate, setelah itu bivariate, lalu akan muncul kotak dialog seperti ini. Setelah itu, kita pindahkan variabel X dan Y pada kolom variables. Setelah itu, kita klik Pearson dan Spearman. Lalu klik option. Kita centang means and standard deviation. Setelah itu continue. Pada test of significance, kita pastikan kita mengklik two-tailed. Setelah itu, kita klik OK. Maka akan muncul output seperti berikut ini.
Untuk membaca output akan dijelaskan oleh saudari Hanif. Pada tabel deskriptif statistik, variabel X memiliki mean sebesar 15,30, standar deviation sebesar 1,703, dan N sebesar 10. Variabel Y memiliki mean sebesar 459,00, standar deviation sebesar 46,774, dan N sebesar 10. Pada tabel korelasi Pearson, diperoleh korelasi Pearson sebesar min 0,317 dan nilai signifikansi 0,373 lebih besar dari 0,05, sehingga tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X dan Y. Pada tabel korelasi Spearman, diperoleh koefisien korelasi Spearman sebesar min 0,297 dan nilai signifikansi 0,404 lebih besar dari 0,05, sehingga tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X dan Y. Nama saya Dermayanti Sitanggang dengan NIM 4192411005 dari PSPMC 2019. Nah, untuk memperdalam pengetahuan kita mengenai analisis korelasi linear pada aplikasi SPSS, kita akan melakukan contoh lain yang sedikit berbeda dengan contoh yang pertama. Nah, pada contoh permasalahannya, misalnya ada 2 orang juri yang diminta untuk menilai dalam lomba membuat makanan. Jumlah makanan yang dinilai ada 10, masing-masing diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nilai yang diberikan oleh kedua juri dapat dilihat pada tabel ini yang ada di Microsoft Word. Nah, dari penilaian kedua juri ini, kita akan mencari apakah terdapat kesesuaian dari 2 juri kepada 10 peserta tersebut. Nah, bagaimana cara mencari kesesuaian penilaian juri terhadap ke-10 peserta? Kita dapat mencarinya dengan analisis korelasi linear. Nah, bagaimana cara untuk menganalisis korelasi linear data? Kita dapat melakukannya dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, kita buka dulu aplikasi SPSS-nya, kemudian kita beralih ke variable view. Pada bagian name, ketikkan juri _1, tipenya biarkan numerik, width-nya biarkan, kemudian desimalnya ubah menjadi 0, labelnya ketik menjadi juri spasi Romawi 1, values missing kolomnya dan align biarkan saja. Kemudian measure-nya ubah menjadi ordinal. Kemudian yang kedua, ketik juri _2 sama seperti juri yang pertama tadi. Numerik, width, dan desimalnya biarkan saja. Kemudian pada label, ketikkan juri spasi Romawi 2, kemudian values missing kolom dan align-nya biarkan default. Kemudian measure-nya pilih ordinal. Setelah itu kita beralih ke data view, pindahkan penilaian juri terhadap ke-10 peserta ke data view, bisa langsung di copy paste saja. Nah, setelah tercopy semua, kita klik analyze. Kita klik analyze. Kemudian kita pilih correlate. Kemudian by variate. Kita pilih by variate. Kemudian akan muncul kotak dialog Buffered correlation. Kemudian pindahkan juri 1 dan juri 2 ke variabel. Kemudian checklist Pearson dan Spearman. Setelah itu pilih two-tailed. Nah, setelah terpilih, kemudian klik option untuk memunculkan kotak dialog Buffered correlation option. Pada kotak dialog ini, checklist mean and standard deviation. Kemudian setelah terchecklist, klik continue. Setelah itu klik OK, maka tampilan outputnya akan keluar. Nah, untuk pembacaan output akan dilanjutkan oleh saudari Vinky Ruth Hasibuan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vinky Ruth Amelia Borasibuan dengan NIM 41931111018. Saya akan menjelaskan cara membaca output. Yang pertama itu, hipotesa yang digunakan yaitu H0-nya menyatakan tidak ada hubungan antara juri 1 dan juri 2.
Kemudian HA-nya adanya hubungan antara juri 1 dan juri 2. Untuk pengambilan keputusan statistik dapat digunakan dua cara. Yang pertama, koefisien korelasi dibandingkan dengan nilai R-tabel yang nantinya ini dicari dengan cara manual. Yang apabila koefisien korelasinya lebih besar dari R-tabel, maka ada hubungan yang signifikan yaitu HA diterima. Yang kedua, apabila koefisien korelasi lebih kecil dari R-tabel, maka tidak ada hubungan yang signifikan dan H0 diterima. Cara kedua yaitu melihat SIG. Yang pertama, apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka ada hubungan yang signifikan atau HA diterima. Yang kedua itu apabila nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka tidak ada hubungan yang signifikan atau H0 diterima. Kemudian cara membaca tabel correlation. Berdasarkan tabel deskriptif statistik, terlihat bahwa nilai rata-rata juri 1 yaitu 5,70 dan standar deviasinya 2,214 dengan jumlah data 10. Kemudian nilai rata-rata juri 2 6,30 dengan standar deviasinya 2,163 dan jumlah datanya 10. Kemudian pada tabel correlation terlihat bahwa nilai korelasi persen atau percent correlation sebesar 0,949 dengan jumlah datanya 10. Dan dapat diketahui bahwa nilai signifikan 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,005, sehingga dapat disimpulkan bahwa HA diterima. Dengan begitu, maka terdapat hubungan signifikan antara juri 1 dan juri 2. Kemudian berdasarkan tabel non-parametric correlation. Berdasarkan output diketahui bahwa jumlah datanya yaitu nilai N adalah 10, kemudian nilai signifikannya yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sebagaimana dasar pengambilan keputusan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan signifikan antara juri 1 dengan juri 2, yaitu HA-nya diterima. Selanjutnya dari output juga diketahui bahwa correlation coefficient atau koefisien korelasi sebesar 0,957, maka nilai ini menandakan hubungan yang signifikan antara juri 1 dan juri 2.